Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi bersama Nina di sini, teman mainmu di Sinan Kids. Nah, kali ini Nina sedang berada di Panorama 1453 Museum, tepatnya di Istanbul, ya, Turki. Nah, di sini itu banyak banget sejarah tentang Benteng Konstantinopel. Nanti kita cari tahu ya di dalam. Yuk kita langsung masuk aja. Kapalnya. Terus bayangin aja ya teman-teman, ini kapal ditarik dari laut menuju Bukit Galata menggunakan kayu gelondongan, lalu ditarik sampai atas sana. Nggak kebayang itu besarnya seperti apa. Ya udah, yuk kita lanjut turun aja. Ini adalah gambaran dari tanah Konstantinopel yang kelilingnya bisa mencapai 44 km loh. Kita itu sedang berada di titik Muhammad Al-Fatih dan pasukannya menaklukkan Konstantinopel. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih kenapa Konstantinopel itu susah ditaklukkan? Bayangkan, 9 abad lamanya, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW ini, kota ini tuh sudah terkenal loh. Yang pertama, kota ini tuh menganut unsur pertahanan di benteng. Bentengnya itu ada 2 lapis, ada juga yang 3 lapis. 2 lapis itu tingginya 20 meter, lebarnya bisa 8 meter. Yang kita lihat selama ini mungkin itu masih ada bawahnya lagi. Tapi pada masa dahulu itu agak lebih tinggi lagi. Karena sebetulnya di depan dari setiap benteng ini tuh pasti ada paritnya. Paritnya itu selebar 5 meter, tingginya 3 meter. Sehingga kuda pun tidak bisa lompat loh teman-teman. Makanya mereka tidak bisa masuk ke benteng karena otomatis mereka harus bikin pasukan yang bisa menggempur, pasti bakal kalah. Kenapa? Karena kejebak di parit, jadi tidak bisa mendekat. Terus yang kedua, Konstantin itu punya pasukan pemanah sebaik-baiknya pemanah yang ada di seluruh dunia. Nah, ibaratnya itu ya, pemanah itu udah luar biasa banget. Jadi kalau udah ada yang dekat dari benteng itu udah otomatis terkena panah. Lewat darat sudah susah, maka kita coba deh lewat lautnya. Nah, menyerang lewat laut itu tidak semudah dengan yang kita kira loh teman-teman, karena kota Konstantin itu adalah Romawi Timur yang bekerja sama dengan Romawi Barat. Dulu tuh Italia ada kerajaan-kerajaan seperti Venezia, Genoa, dan sebagainya. Nah, salah satunya itu Genoa yang menciptakan kapal-kapal paling kuat. Dulu kapal Muhammad Al-Fatih itu 1/10 dari kapalnya milik Konstantinopel loh. Karena memang kapal-kapal
dulu itu kuat banget. Udah gitu, Italia terkenal sebagai kota kelautan pada masa itu. Jadi ibaratnya mau nyerang lewat laut sudah susah, lewat barat tadi juga susah. Nah, di sekitar Konstantinopel ini ada Teluk Haliç loh, ada jembatan yang dulunya adalah rantai besi. Kenapa sih rantai besi ini berperan sangat penting juga? Karena kapal-kapal jadinya tidak bisa masuk ke wilayah Konstantin. Otomatis, benteng-benteng yang dekat dengan Teluk Haliç ini tuh berukuran kecil-kecil, jadi tingginya tuh sekitar belasan meter. Nah, di daerah ini tentunya tidak begitu banyak penjaga karena sudah ada rantai besi tadi di Teluk Haliç. Nah, saking tidak ada celahnya nih Konstantinopel, selama 900 tahun lamanya kerajaan ini tidak pernah takluk. Ada yang pernah berpikir, bagaimana ya cara menaklukkan ini? Tentunya dari beribu orang berlomba-lomba memikirkan cara untuk menaklukkan Konstantinopel nih. Ada salah satu bangsa yang pernah melakukan strategi yang sebetulnya brilian, tapi Konstantinopel ini sebenarnya tidak kalah brilian. Waktu itu dia berpikir, gimana kalau kita gali lubang bawah tanah? Nanti pasukannya masuk semua. Ternyata di bawah Konstantinopel tuh udah ada lorong-lorong bawah tanah loh. Udah gitu atasnya ditutup oleh kuali besar berisi air. Nah, jadi kan kalau misalnya ada pengeboran di bawah, maka kualinya tuh akan berguncang loh teman-teman. Lewat darat susah, lewat laut susah, bahkan lewat bawah tanah pun susah juga. Nah, teman-teman, Muhammad Al-Fatih ini bukan sembarang orang loh, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Otomatis ada beberapa orang yang ibaratnya terdapat tanda-tanda dari kepintarannya. Salah satunya nih Muhammad Al-Fatih yang menunjukkan sebagai pemimpin tersebut. Bayangkan nih teman-teman, umur 9 tahun sudah menjadi hafiz dan hafal beberapa bahasa. Lalu umur 16 tahun, beliau sudah menjadi sultan, tapi diturunkan. Namun diangkat kembali menjadi sultan saat umur 21 tahun. Nah, ketika umur 21 tahun, beliau sudah menguasai 6 bahasa loh, dan ilmu terapan, misalnya fisika terapan. Karena dulu beliau itu menguasai bagaimana bikin strategi untuk perang yang mana membutuhkan rumus-rumus fisika yang mendalam. Kita sekarang melihat benteng itu berapa kilometer. Nah, jika kita menyerangnya ke titik satu, ternyata ada parit. Lalu ada pemanah juga. Nah, gimana nih caranya biar jauh dari pemanah tetapi bisa menyerang? Tentu saja kan membutuhkan senjata. Nah, salah satunya itu meriam. Meriam itu kalau sudutnya tidak pas maka akan meleset. Padahal setiap satu meriam itu habis menembak dia harus didinginkan dulu. Minimal 6 jam lah untuk digunakan menembak lagi. Kalau tidak didinginkan maka meriamnya akan pecah. Nah, yaudah yuk kita lanjut lagi kelilingnya. Teman-teman, Nina mau ke atas, mau lihat panorama tahun 1453 waktu penaklukan benteng Konstantinopel. Terus ini pertama kalinya Nina kesini dan teman-teman jangan kaget lihat ekspresi Nina nanti kayak gimana. Pokoknya Nina masih penasaran banget nih nanti di atas itu gimana. Yaudah kita langsung aja ke atas yuk.